Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Irawan, NIM 2019-313-004, berkuliah di Universitas PGRI Palembang, Prodi Teknik Sipil semester 4. Jadi kesempatan ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Manajemen Kepemimpinan, yaitu tipe-tipe kepemimpinan dan perilaku individu. Langsung saja masuk ke pembahasan materi yang sudah saya buat. Yang pertama, yaitu di dalam organisasi sudah selayaknya ada ketua dan pemimpin. Sosok pemimpin ini kadang disukai namun juga tidak disukai. Namun sebaliknya, tergantung dari tipe kepemimpinan yang diterapkan demi pencapaian visi dan misi perusahaan. Hal ini karena pemilihan dan penerapan tipe kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan biasanya memang disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan di dalam organisasi, yaitu yang pertama, otoriter. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu apa itu otoriter. Ya, otoriter yaitu kepemimpinan yang terpusat pada bos sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, pada tipe kepemimpinan ini, para pemimpin membuat keputusan atau peraturan dan prosedur berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Mereka juga lah yang bertanggung jawab. Lingkungan kerja yang otoriter tidak memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Akan tetapi, tipe kepemimpinan ini sangat berguna jika dihadapi dalam situasi genting untuk mendapatkan keputusan yang cepat. Yang kedua, yaitu demokratis. Berkebalikan dengan otoriter, tipe kepemimpinan ini mengutamakan kontribusi orang-orang di lingkungan kerja. Pemimpin kemudian menentukan keputusan akhir, tapi ia akan mendelegasikan kewenangannya kepada orang lain. Tipe kepemimpinan ini sangat cocok diterapkan dalam bidang medis ataupun teknologi. Pasalnya, bidang-bidang ini membutuhkan kolaborasi antara tiap anggota agar bisa berfungsi secara optimal. Yang ketiga, yaitu delegatif. Para pemimpin yang menerapkan tipe kepemimpinan delegatif memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan. Tipe kepemimpinan ini sangat berguna bila dijalankan oleh orang-orang yang berpengalaman. Meskipun begitu, tipe kepemimpinan ini sangat jarang diterapkan karena memiliki banyak kelemahan. Yang diantaranya yaitu motivasi yang rendah, kecenderungan anggota untuk saling menyalahkan, dan kurangnya produktivitas. Yang keempat, yaitu transformasional. Berbeda dengan tipe lainnya, tipe kepemimpinan transformasional berfokus pada perubahan dalam organisasi, kelompok, dan unsur lain yang terlibat di dalamnya. Sang pemimpin mampu memotivasi kelompok dan mengarahkannya pada perubahan yang baik. Para pemimpin transformasional biasanya cerdas, energik, dan juga penuh dengan semangat. Mereka mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan beragam hal di luar target awal, sehingga pencapaian dihasilkan juga tinggi. Yang kelima adalah transaksional. Tipe kepemimpinan ini berfokus pada status kepemimpinan dan orang-orang yang dipimpinnya. Terdapat garis komando yang jelas yang harus dipatuhi, dan sehingga orang yang memahami perannya masing-masing. Sebagai gantinya, para pemimpin memberikan reward bagi anggota kelompok yang memiliki performa baik. Kekurangannya adalah tidak adanya untuk berkreasi dan berpikir di luar tatanan yang telah ada. Yang keenam adalah situasional. Ini merupakan tipe kepemimpinan yang unik sebab para pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan kerja dan orang yang dihadapinya. Teorinya mengatakan bahwa seorang pemimpin bisa berfungsi dengan optimal bila perannya sesuai dengan situasi kerja. Ada 4 cara yang dilakukan dalam kepemimpinan situasional ini. Di antaranya yaitu yang pertama, mengarahkan langsung atau directing. Nah, apa itu? Yaitu pemimpin memberikan seluruh instruksi secara spesifik. Yang kedua, yaitu melatih atau coaching. Pemimpin memberikan sebagian besar instruksi disertai sedikit dorongan. Yang ketiga, mendukung atau supporting. Pemimpin memberikan sebagian kecil instruksi, tapi banyak menawarkan bantuan. Yang terakhir, yaitu delegasi atau delegating. Pemimpin tidak lagi memberikan instruksi maupun bantuan karena anggota kelompoknya telah mampu melakukan tugas tersebut. Yang ketujuh, yaitu karismatik. Pada tipe kepribadian karismatik, pemimpinnya adalah sosok pribadi yang kuat. Ini merupakan sumber kekuatan yang membuat banyak orang menghargai nilai yang mereka anut.
Para pemimpin karismatik tidak sekedar terkenal karena posisi atau kepemilikan terhadap suatu hal. Mereka mampu mengubah arah pandang pengikutnya yang sudah mendengar menjadi suatu hal yang lebih baik. Yang ke-8, melayani atau servant leadership. Tipe kepemimpinan ini tipe kepemimpinan selanjutnya yakni para pemimpinnya yang tak sungkan melayani. Tipe kepemimpinan ini percaya bahwa ketika anggota tim merasa terpenuhi secara pribadi dan profesional, maka mereka akan mampu menghasilkan pekerjaan yang hebat bagi perusahaan. Pemimpin ini mengutamakan kepuasan bagi karyawan sehingga tidak mungkin bila mereka tidak dihormati oleh tiap karyawan. Mereka adalah tipe kepemimpinan yang baik dan terampil dalam membangun moral karyawan serta mampu membuat karyawan betah bekerja lama di perusahaan. Umumnya, tipe kepemimpinan seperti ini ada dalam perusahaan nirlaba. Yang ke-9 adalah birokrasi. Pemimpin dengan tipe birokrasi mengharapkan anggota tim untuk mengikuti aturan dan prosedur yang tepat sesuai yang sudah ditulis. Tipe kepemimpinan ini fokus pada tugas dalam hierarki di mana setiap karyawan sudah memiliki daftar tanggung jawabnya masing-masing. Tipe kepemimpinan ini paling cocok bekerja dalam industri atau departemen yang sangat diatur seperti keuangan, kesehatan, dan pemerintah. Yang terakhir yaitu visioner. Tipe kepemimpinan terakhir ini adalah tipe visioner. Pemimpin yang memiliki tipe ini biasanya memiliki visi yang jelas dan berinovasi dalam rangka target yang telah ditentukan. Mereka yang memiliki tipe kepemimpinan ini selalu mendorong untuk anggota timnya selalu memacu dalam mencoba hal-hal baru dalam meningkatkan kinerja dan menemukan metode-metode yang ideal dalam proses pencapaian tujuan. Tipe ini juga memberikan kepercayaan penuh kepada anggota timnya untuk berkembang. Dengan kepemimpinan ini, anggota tim dapat berkembang secara cepat dan dengan belajar dari pengalaman sebelumnya dan menemukan solusi secara mandiri. Mengaplikasikan tipe kepemimpinan yang dirasa cocok dengan kehadiranmu. Setelah itu dilihat dampaknya pada lingkungan sekitar dan anggota tim terhadap gaya kepemimpinan tersebut. Diharapkan kamu bisa memfleksibelkan dan menyesuaikan respon dari gaya kepemimpinan yang dijalankan. Lanjutkan hal-hal yang dirasa positif dan tinggalkan apabila negatif. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan mencari mentor terkait gaya kepemimpinanmu. Dengan memiliki mentor, kamu bisa berkonsultasi secara langsung dan menambah wawasan bagaimana menjadi pemimpin ideal dari yang sudah berpengalaman. Nah, setelah melihat tipe-tipe kepemimpinan ini, manakah yang paling mendekati atasan kamu? Pahamilah bahwa mungkin tidak ada satu tipe pemimpin yang benar-benar sempurna. Ada kelebihan dan kekurangan tipe kepemimpinan yang berbeda. Beberapa orang mungkin tidak bisa memimpin dengan baik atau optimal saat dihadapkan dengan anggota yang terlalu aktif dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, orang-orang yang tertentu bisa menjadi pasif saat dipimpin oleh seorang bos yang otoriter. Tipe-tipe kepemimpinan ada untuk menyesuaikan perbedaan tersebut dengan berbagai tipe yang ada. Setiap pemimpin maupun anggota kelompok dapat berfungsi optimal guna mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu perilaku individu. Memasuki pengertian dari perilaku individu menurut Craig, perilaku semua aktivitas yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu. Semua aktivitas yang dimaksud segala yang ditanggapi, dipikirkan, yang dirasakan, mengaktifkan kebiasaan lama dan menghasilkan kebiasaan baru untuk mencapai tujuan. Sedangkan perilaku atau manusia adalah suatu fungsi dari interaksi atau hubungan individu dengan lingkungannya. Contoh, tukang parkir melayani mobil, tukang pos menyampaikan surat-surat ke alamat, mekanik bekerja dalam bengkel, karyawan asuransi datang ke rumah menawarkan jasa asuransinya, seorang perawat melayani pasien dari rumah sakit, seorang manajer di kantor memberi keputusan, dan seterusnya. Mereka semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain. Perilakunya ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Yang keempat, perilaku dapat terjadi karena yang pertama yaitu adanya rangsangan yang menimbulkan respon. Yang kedua yaitu komunitas antar individu di mana salah satunya diantaranya mempunyai kebutuhan bagi yang lain. Manusia berperilaku agar tercapai kebutuhan atau need dan keinginan atau want. Tipe perilaku. Ada 3 jenis perilaku antara atasan dan bawahan interaksi, yaitu yang pertama yaitu perilaku submisif atau bersikap patuh. Nah, bawahan tidak mampu menolak pekerjaan yang baru sementara pekerjaan yang lama belum selesai. Benar saja tidak mampu memilah haknya. Yang kedua yaitu agresif.
Bawaan menolak atau beraksi langsung pekerjaan baru dengan mengatakan pekerjaan lama belum selesai atau jadwalnya sudah padat. Bawaan lebih mementingkan dirinya sendiri. Asertif. Yang ketiga yaitu asertif. Bawaan menolak sementara dengan cara sopan dengan mengatakan selesai pekerjaan lama, setelah itu pekerjaan baru akan segera dikerjakan. Mempertahankan hak sendiri dengan tidak mengorbankan hak orang lain atau atasan. C. Selanjutnya yaitu perilaku individu dalam organisasi terbagi atas perilaku yang berorientasi pada yang pertama yaitu tugas, yang kedua pembinaan kelompok, dan yang ketiga yaitu diri sendiri. Yang pertama yaitu perilaku yang berorientasi pada tugas bercirikan. Yang pertama yaitu pengambilan inisiatif, yang kedua pencari informasi, yang ketiga pengumpulan pendapat, pemberi informasi dan pendapat, pencari pendapat, pengolah pendapat atau memberi penjelasan atau elevator. Yang selanjutnya pengkoordinasi, dan terakhir penyimpul. Yang kedua, perilaku individu yang berorientasi pada pembinaan kelompok yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendorong, penjaga pintu, pembuat norma kerja, pengikut, dan yang terakhir yaitu pengekspresi perasaan kelompok. Dan yang terakhir yaitu perilaku yang berorientasi pada diri sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penentang, penghalang, pendominasi, penyaing, pencari simpati, penyokong tertentu, pengganggu, pencari nama, acuh dan acuh tak acuh. Itu saja materi yang sudah saya presentasikan dari tipe kepemimpinan yang ada dan juga perilaku individu di dalam organisasi. Dapat disimpulkan bahwasanya di dalam suatu organisasi itu pentingnya kita memilih pemimpin yang ideal dan pemimpin yang adil, maka untuk anggotanya pun bisa menghormati atau menghargai satu sama lain. Dan untuk kepemimpinan yang ideal itu bisa menghargai pendapat anggotanya sehingga masyarakat atau para anggota itu bisa memberikan hak pendapatnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.